Welcome to our channel. Kemerdekaan tidak terjadi begitu saja. Ada proses dan perjuangan yang menjadi latar belakang di baliknya. Perjuangan tersebut melibatkan banyak pihak, di mana peranan ulama adalah satu di antaranya. Faktanya, keberadaan ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mengawal perjuangan tercatat jelas dalam sejarah. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka menjadi lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang tak kenal ulama satu ini? Ya, bersama Kiai Wahab Hasbullah, ia mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia pada 31 Januari 1926. Ia dikenal sebagai ulama pemersatu. Melalui NU, ia bertekad untuk menghapus pertentangan antara kalangan tradisi maupun pembaharu dalam Islam. Berlanjut, dengan bekal ilmu yang dibawa pulang dari Mekah, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng dan memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren. Namun di luar dari itu semua, hal lain yang akan selalu dikenang dari ulama kelahiran 14 Februari 1871 ini adalah perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Saat Belanda menduduki Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal dengan sikap non-kooperatifnya. Ia menunjukkan sikap menolak kebijakan pemerintah kolonial, dan yang paling spektakuler adalah perihal fatwa jihad. Fatwa yang lahir dari tangan dinginnya pada 11 September 1945 tersebut berisi tentang ajakan seluruh umat muslim untuk menentang, dan siapapun yang mati karena memerangi penjajah adalah syahid. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah mengenai didirikannya organisasi Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sekaligus mewakili peran penting sang pendiri dalam kiprahnya memperjuangkan kemerdekaan. Ya, pada 18 November 1912, selepas mengenyam pendidikan di Mekah, Ahmad Dahlan mulai merintis organisasi yang bergerak cenderung ke bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Cerita ini diawali dengan upaya pengembangan Muhammadiyah yang awalnya mendapat banyak penolakan. Hingga pada akhirnya, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan pada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah pada 7 Mei 1921, dan permohonan itu pun dikabulkan pada 2 September 1921. Dan benar saja, Muhammadiyah pun berkembang pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, Muhammadiyah tumbuh menjadi kekuatan besar yang memiliki andil dalam kemerdekaan melawan penjajah. Melalui Hizbul Wathan, tepatnya pada tahun 1918, Muhammadiyah gigih membantu negara melawan penjajah melalui kepanduan Hizbul Wathan. Kiai Haji Wahid Hasyim. Dalam kiprahnya, kalian mungkin akan mengenang Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama RI pertama pasca kemerdekaan. Tapi tahukah kalian, di luar dari itu, ia punya peran penting yang mungkin luput dari pengetahuan sejarah kalian. Pada suatu petang di 17 Agustus 1945, pasca Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan, sesuatu yang krusial terjadi. Anak kalimat dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dinilai menuai keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik. Karena itu, keesokan harinya, Wakil Presiden menginisiasi pembicaraan singkat bersama Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, dan Teku M sebelum sidang PPKI dimulai. Nah, dari percakapan 15 menit tersebut, Kiai Haji Wahid Hasyim lah yang mengusulkan penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Penting untuk diketahui bahwa sesuatu yang pelik terjadi setelahnya, dan keberadaan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah kunci penting dari peristiwa ini, terutama sekali karena keberadaannya di forum sempat diragukan. Kehadiran putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada detik-detik jelang perubahan sila pertama tersebut memiliki arti yang sangat penting pula bagi NU, baik dalam relasinya dengan agama-agama lain maupun pada kaitannya dengan pengokohan nilai-nilai kebangsaan. Kiai Haji Zainal Arifin. Zainul Arifin Pohon dalam kiprahnya dikenal sebagai Panglima Hizbullah. Hal ini sehubungan dengan perannya dalam kemerdekaan yang sekaligus menyentuh wilayah perjalanan hidupnya saat merantau ke Batavia. Dengan bekal pendidikan calon guru dan ilmu agama yang memadai, di tahun 1925 di usia yang baru 16 tahun, Zainul Arifin bertolak dari Sumatera Utara ke Jakarta. Ia mengawali karirnya sebagai pekerja di perusahaan air minum dan menjadi guru hingga menggagas perguruan rakyat di kawasan Mester Cornelis atau Jatinegara. Ketertarikannya dengan kebudayaan Betawi dan Melayu membuat Zainul terlibat aktif dalam berbagai kegiatan seni budaya Betawi. Ditambah dengan pengetahuan bahasa Belanda, ia juga kerap bertindak sebagai pokrol bambu, semacam pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum untuk warga Betawi yang membutuhkan.
Nah, di masa inilah Zainul Arifin bergabung dengan gerakan pemuda Ansor sekaligus anggota Nahdlatul Ulama yang membentuknya sebagai sosok cendekiawan berbakat. Di era pendudukan Dai Nippon, Zainul Arifin menggagas pembentukan Laskar Hizbullah, salah satu laskar militer di Indonesia bentukan Jepang selain pembela tanah air atau PETA. Zainul Arifin dan Laskar Hizbullah terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam agresi militer Belanda 1 dan 2 di tahun 1945. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Zainal merupakan seorang ulama muda yang dikenal berjiwa revolusioner. Terang-terangan dalam dakwahnya ia menentang penjajah sehingga dalam perjalanannya beberapa kali pula ia kena tangkap dalam sebuah perlawanan. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang dan Indonesia pun dikuasai oleh Jepang. Kiai Zainal saat itu dibebaskan oleh Jepang dengan harapan dapat membantu penjajah Jepang, namun tawaran tersebut ditolak. Kepada pengikut dan santrinya, ia mengingatkan bahwa fasisme Jepang lebih berbahaya ketimbang imperialisme Belanda. Berbicara tentang perlawanan, kita mesti ingat bahwa bagaimana Kiai Zainal mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum akhirnya ditangkap dan terbunuh. Atas penolakan untuk diajak memihak Jepang, pada 25 Februari 1944, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid setelah gagal berunding hingga pertempuran tak terelakkan. Secara politik, perlawanan ini membuat pemerintah militer atau Gunseikanbu Jepang di Jakarta merasa was-was karena khawatir perlawanan seperti itu akan ditiru kiai-kiai lain. Pasalnya, pada masa itu Gunseikanbu Jepang sedang aktif melakukan upaya mendekati dan menarik simpati kaum Islam Indonesia, khususnya kaum Islam tradisional. Pangeran Diponegoro. Nama Pangeran Diponegoro sepertinya sudah tak asing lagi bagi kita. Selain karena gambarnya eksis di ruang-ruang semasa sekolah, potongan kisah perang Diponegoro adalah hal lain yang tak kalah melekat di kepala kita. Ya, Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat ketimbang menetap di keraton. Dikenal sebagai pahlawan perjuangan awal abad ke-19, ia memimpin perlawanan rakyat Jawa terhadap Belanda dalam pertarungan yang dikenal sebagai Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830. Dengan menghimpun kekuatan sipil, perlawanan rakyat akhirnya menyebar hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dalam rentan waktu yang panjang. Alhasil, dalam perang yang disinyalir sebagai perang terbesar di Pulau Jawa ketika itu membuat pihak kolonial di bawah pimpinan Jenderal de Kock kewalahan. Kiai Haji Nur Ali. Dikenang pula sebagai pahlawan nasional sejak 2006 lalu, Kiai Haji Nur Ali dalam kiprahnya dikenal sebagai ulama legendaris yang berjuang melalui pondok pesantren yang didirikannya. Ya, di tahun 1940-an, sekembalinya ia dari Mekah, mendirikan pesantren At-Taqwa adalah hal pertama yang dikerjakannya. Nah, karena menyebarkan ilmu-ilmu agama sekaligus tekad melawan penjajah, pesantren tersebut selalu diawasi oleh intelijen pemerintah kolonial. Hal ini tentu tak terlepas dari bukti cinta tanah air dari seorang Kiai Haji Nur Ali. Berlanjut, saat Jepang menduduki Indonesia, ulama kelahiran Bekasi 15 Juli 1914 ini memboyong santrinya untuk turut serta dalam pelatihan militer modern oleh Jepang, agar jika dibutuhkan, mereka siap berjuang dalam menyongsong kemerdekaan. Sementara dirinya sendiri saat itu menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi serta Komandan Hizbullah Batalion Ketiga Bekasi. Itulah tadi 7 ulama yang dinilai berjasa bagi kemerdekaan. Nyatanya peran strategis para ulama ini sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Sebenarnya masih banyak ulama-ulama lain yang turut berperan besar bagi Indonesia. Jika kalian ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya.